Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-8 di mata kuliah Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah, kita akan membahas tentang menulis laporan, gitu ya. Jadi kalau seandainya Anda membuat sebuah laporan karya ilmiah atau mungkin juga kerja praktek, tugas akhir, memang standar-standarnya pedomannya itu ada ya, ada. Kemarin kita pernah dibahas di sebelum pertemuan ke-7 ya, sebelum UTS. Itu untuk pedomannya ada, dan nanti ada pertemuan khusus untuk itu. Cuman untuk standar dalam penulisan laporan itu ada lagi gitu ya, ada bedanya gitu ya. Dan memang untuk setiap pedoman tugas akhir, KPTA, hampir setiap kampus atau mungkin juga hampir setiap fakultas itu berbeda-beda gitu ya. Itu tergantung di mana referensi yang mereka ambil. Nah, eh, pada standarnya, nah itu aturan penulisan dalam sebuah karya ilmiah ya. Di dalam penulisan laporan penelitian, dalam ini kita seakan-akan sedang bercerita. Jadi sehingga mudah dipahami oleh seorang pembaca gitu ya. Nah, aturan penulisan atau laporan ini sangat berbeda dengan ketika kita membuat atau ketika kita membaca sebuah novel atau sebuah sejarah. Nah, penelitian suatu karya ilmiah ini dibuat memang harus mengikuti aturan-aturan penulisan karya ilmiah. Ini berbeda sekali gitu ya. Nah, yang pertama ada beberapa hal yang memang harus diingat ya ketika membuat sebuah laporan atau untuk sebuah karya tulis ilmiah. Yang pertama, kepada siapa laporan itu ditujukan. Ya, jadi hampir sama seperti sebuah surat, laporan itu ditujukan untuk siapa. Ya. Nah, contohnya ini menulis sebuah artikel ilmiah atau buletin atau majalah atau buku, makalah, surat kabar, dan sebagainya. Ini beda-beda aturannya. Jadi walaupun masalahnya yang akan dikemukakan itu akan sama gitu ya. Jadi contohnya tentang masalah eh, kesehatan anak, maka itu diperuntukkan mungkin oleh kepada ibu-ibu gitu ya, atau untuk kepada orang tua atau kepada anaknya gitu ya. Nah, atau mungkin juga apa ya? Contoh beberapa masalah tubuh atau apa ya, masalah penyakit yang memang sering diderita oleh orang tua laki-laki gitu ya, atau orang tua perempuan itu berbeda-beda. Itu ditunjukkan untuk siapa gitu ya, masalah kesehatannya atau kepada siapa ditunjukkannya gitu ya. Nah, terus yang kedua ini yang harus diperhatikan yang pertama langkah demi langkah. Jadi kegiatan proses penelitian ini harus dikemukakan secara jelas, termasuk alasan-alasannya. Contohnya seperti ini, ketika Anda diperuntukkan membuat sebuah aplikasi tentang aplikasi pedesaan ya, untuk aplikasi administrasi desa, maka ada langkah-langkah yang harus diambil gitu ya, yang pasti ditujukan untuk masyarakat atau mungkin untuk pembangunan desanya. Nah, langkah-langkahnya, kenapa alasan tersebut dibuat sebuah aplikasi administrasi desa? Mungkin pelaporannya masih manual. Terus atau juga mungkin pelayanannya semakin banyak gitu ya. Semakin banyak sehingga kecepatan untuk pelayanan harus semakin tinggi juga. Maka untuk ketika dibuat sebuah aplikasi desa, kecepatan pelayanan itu akan semakin cepat. Ya. Berbeda dengan manual gitu ya. Itu ada alasan-alasannya ketika kita membuat sebuah penelitian ya, ilmiah. Nah, contohnya seperti ini. Terus yang ketiga ada latar belakang pembaca yang berbeda-beda. Maka harus dikemukakan dengan jelas letak kedudukan hasil penelitiannya. Ini dalam konteks yang secara umum. Jadi bukan secara khusus ya. Jadi untuk imbasnya kepada secara umum itu seperti apa gitu ya. Terus yang keempat, tidak semua yang dikerjakan semua penelitian ini berlangsung dapat dilaporkan. Ya, jadi memang hal-hal yang penting saja, hal yang ada korelasinya, ada yang berhubungannya, yaitu memang harus dilaporkan. Terus oleh karena itu dalam penulisan laporan penelitian ini yang dipentingkan adalah jelas dan meyakinkan. Ya. Jadi tidak terlalu memanjang lebar, ya, tidak membahas hal-hal yang lain, cukup membahas yang diteliti. Meskipun memang ada hubungannya, ada korelasinya, nanti di sana ada sebuah batasan masalah. Nah, batasan masalah itu supaya tidak memperlebar. Jadi laporan-laporan yang memang dilaporkan untuk data itu saja, data yang di luar pembahasan ya, data dalam pembahasan di luar dari itu gitu ya, atau lebih dari batasan masalah itu tidak akan publikasikan atau dibahas ya. Nah, terus contohnya seperti ini yang tadi batasan masalah itu. Contohnya ketika membuat sebuah laporan ilmiah. Nah, laporan ilmiah itu buat administrasi desa.
Cuman administrasi desa itu berupa surat-surat. Nah, sedangkan administrasi desa itu berbeda ya, banyak, luas ya. Nah, cuman sekedar surat-surat saja, tapi tidak berupa laporan, LPJ, mungkin keuangan, itu tidak masuk. Nah, maka itu boleh masuk ke dalam batasan masalah. Jadi, supaya penelitiannya itu cuman fokus ke dalam administrasi surat menyurat saja. Nah, terus kapan kita menulis laporan? Ini akan lebih efisien apabila segala sesuatunya dipersiapkan sejak penelitian itu dimulai. Yang pertama yang harus dilakukan itu merancang garis besar laporan, terus mengajukan desain penelitiannya. Jadi merancang garis besar laporan itu yang kira-kira yang digunakan yang akan dipakai itu apa saja laporannya. Secara garis besar apa yang akan ditonjolkan gitu ya. Terus desainnya penelitiannya itu akan seperti apa gitu ya. Akan berbentuk apa ya. Akan bagaimana, luasnya seperti apa gitu ya, atau cakupannya gimana, itu lebih detailnya di sana nanti ada. Nah, terus untuk memperoleh dan membantu pekerjaan menulis laporan. Jadi sistem ini ada sistem kartu dan menyediakan map dari setiap bab. Jadi nanti setiap laporan itu ada per bab dan laporan itu dimasukkan ke bab mana saja yang memang sesuai dengan pembahasan bab tersebut. Nah, yang pertama kita akan menyusun garis besar laporan penelitian. Nah, ada beberapa syarat yang harus dilakukan ketika Anda membuat sebuah penulisan laporan. Ya. Yang pertama, penulis laporan itu harus tahu betul kepada siapa laporan itu ditunjukkan. Yang tadi ya, yang ditanya ditunjukkan itu untuk siapa laporannya, atau karya ilmiah itu ditunjukkan oleh siapa, informasi apa itu ditunjukkan untuk siapa. Contoh, administrasi desa itu ditunjukkan kepada aplikasi penggunanya itu oleh pamong desa kah, atau untuk seluruh masyarakat kah, atau mungkin juga cuman masyarakat di sana saja tidak sampai keluar gitu ya, itu ditunjukkan untuk ke siapa. Nah, selain itu mungkin laporan administrasi itu diterima oleh siapa, oleh kepala desa kah, oleh siapakah gitu ya. Nanti itu untuk laporan aplikasi. Nanti kalau untuk laporannya akan berbeda lagi ya. Nah, terus penulis laporan ini harus menyadari bahwa pembaca laporan ini tidak mengikuti semua kegiatan penelitian. Jadi penulis laporan itu menyadari bahwa pembaca laporan itu otomatis ya tidak mengikuti secara penuh yang Anda lakukan gitu ya. Makanya laporan-laporan itu memang harus secara detail itu dilaporkan supaya apa? Supaya informasinya nyampe gitu ya. Anda lakukan itu apa saja di laporan tersebut gitu ya. Karena tidak mungkin memantau terus gitu ya. Maka laporan itu sebagai pemantau atau sebagai laporan pantauan untuk kegiatan yang Anda lakukan ya. Nah, terus penulis juga harus menyadari bahwa latar belakang pengetahuan atau pengalaman ini atau minat pembaca laporan tidak sama. Nah, maka penyakit orang Indonesia itu kebanyakan memang apa ya, jarang sekali ya membacanya sangat minim sekali gitu ya. Karena berbeda-beda. Cuman dari hal tersebut kadang-kadang ketika sebuah artikel itu sangat menarik, menggelitik dari mulai judul, dari mulai isi, maka sebagaimana panjang pun sebuah laporan, sebagaimana panjang pun sebuah isi, orang yang malas membaca pun akan membaca. Itu rata-rata seperti itu. Contohlah ada sebuah fenomena meteor jatuh ya, fenomena meteor jatuh. Orang yang jarang membaca pun ketika tahu ada fenomena meteor jatuh di sebuah berita, maka dia akan membaca secara penuh dari awal sampai akhir full gitu ya. Nah, itu tidak sama. Tapi hal yang lain selain ketertarikan yaitu susunan kata-kata. Susunan kata-kata besar kecil huruf gitu itu menentukan. Jadi kenyamanan seorang membaca, terus titik beratnya dari mana, ya, terus posisi huruf, posisi angka atau posisi poin per poin itu sangat menentukan. Karena kadang-kadang orang membaca judul 5 tips menjaga kesehatan, maka yang akan dibaca itu bukan isinya, kadang-kadang cuma subbab saja ya, atau judul-judulnya saja, poin-poinnya saja gitu ya. Nah, itu setiap pembaca laporan itu beda-beda ya, beda-beda minat bacanya di sana ya yang dipentingkan. Nah, terus laporan penelitian ini merupakan elemen yang pokok dalam proses kemajuan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi ada penelitian yang memang sedang hit gitu ya. Tapi kalau penelitian itu sudah lama itu akan ditinggalkan. Karena sudah banyak orang yang tahu. Tapi kalau penelitian itu jarang orang yang tahu, jarang orang yang
mengetahui gitu ya, maka penelitian itu akan disebarkan. Contoh seperti ini. Penelitian tentang augmented reality. Ya. Kalau zaman dulu mungkin, kalau zaman sekarang mungkin beberapa orang ya. Tapi mungkin di kemudian hari augmented reality itu sudah tidak aneh. Ya. Hampir sama seperti apa ya? Seperti membuat editing foto. Nah, kalau editing foto zaman dulu itu aneh. Tapi kalau zaman sekarang orang awam juga sudah bisa. Gitu ya. Nah, terus ada beberapa bagian laporan penelitian. Nah, ini secara standarnya contoh bagian laporan itu berada preliminary material. Jadi contohnya seperti judul, kata pengantar, daftar isi, data tabel, daftar gambar atau ilustrasi diagram itu biasanya terletak di awal-awal ya di sana. Terus ada juga gambar laporan atau body paper. Nah, body paper itu biasanya lebih kepada map ya. Nah, terus yang bagian penutup ini meliputi bahan-bahan. Nah, ini buat bahan seperti kepustakaan, lampiran, teks gitu dan yang lainnya. Nah, ini gambar laporan itu berbeda-beda. Nanti ada body paper kita akan bahasnya ada. Nah, halaman judul ini merupakan kulit dari sebuah laporan. Jadi pada halaman ini cukup judul penelitian, judul sebaiknya lebih jelas, lebih ringkas, jadi menggambarkan isi. Jadi tidak terlalu panjang, tapi menggelitik ya, dan mewakili. Ya. Kalau judul itu pasti harus seperti itu. Nah, terus kata pengantar juga merupakan uraian pendek tentang apa yang ditelitinya, gitu ya. Dan daftar isi ini berisi daftar petunjuk poin per poin dari isi halaman per laporan. Ya. Daftar tabel itu hampir sama seperti daftar isi. Ya. Cuman posisi tabel, gambar, grafik itu di mana posisi halaman. Nah, terus yang tadi body of paper yang tadi disebutkan, jadi isi laporan ini akan berbeda-beda ya, tergantung yang mana yang dipakai ya. Jadi contohnya di bab 1 itu ada pendahuluan, ada permasalahan, ada rumusan masalah, ada tujuan gitu ya. Yang lainnya seperti ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, itu beda-beda ya di bab 1. Terus contoh ada bab 2 itu tinjauan pustaka, ada teori penemuan lalu, teori yang mendasarinya apa, ringkasan kerangka penelitiannya, hipotesisnya seperti apa gitu ya. Nah, nanti di daftar pustaka itu seperti itu, tinjauan pustaka di bab 2. Nah, terus ada yang ketiga itu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini pemilihan subjek. Ya, pemilihan subjek, terus desain pendekatan penelitiannya itu seperti apa, yang mewakilinya, kerangkanya itu seperti apa, sehingga mewakili keseluruhan dari sebuah isi laporan. Ya. Terus pelaksanaan penelitian, yang keempat, ini lebih beri contoh ada validasi instrumen, pengumpulan data, analisis data, hasil dari analisis. Lalu bab kelima itu barulah kesimpulan dari hal yang memang diteliti di sana. Nah, contoh terus ada bab penutup. Nah, bab penutup daftar pustaka ini berisi dari sumber referensi buku penulis. Kalau lampiran itu contohnya seperti lampiran-lampiran yang kemarin itu ditugaskan di mata kuliah seberang itu, di mata kuliah statistika probabilitas. Ada format untuk lampiran kuesioner gitu ya, atau wawancara atau pengamatan. Terus ada dokumentasi kadang seperti foto, naskah dan sebagainya ya. Terus ada indeks. Nah, indeks ini lebih kepada daripada kata, istilah ya, atau mungkin juga istilah-istilah dalam sebuah buku ya. Jadi kadang-kadang ada kata-kata yang jarang sekali dipakai tapi artinya mungkin luas, maka itu ada indeks ya di sana. Nah, atau mungkin juga glosarium, kadang ada ini seperti itu ya. Nah, format laporan. Nah, ini format laporan ini berbeda-beda. Ini perbedaan format laporan, ini ada uraian, ada penyajian penekanan materi, ada pandangan, perlu tidaknya suatu bagian itu disampaikan pembaca. Ya. Ini menurut Burroughs gitu dalam yang perlu diperhatikan dalam sebuah format laporan, ini bahwa pembaca dapat memahami dengan jelas apa yang dilakukan oleh peneliti dan apa tujuannya, ya. Dan bagaimana hasilnya. Ya. Jadi yang harus diketahui oleh seorang pembaca, pertama harus dipahami dulu isi dari sebuah laporan tersebut, isi dari sebuah artikel tersebut. Terus apa yang telah dilakukan? Jadi contohnya apa ya? Hacking to free energy gitu ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan energi gratis? Nah, maka kita memahami bahwa gratis energi itu yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari harus bayar. Contoh PLN listriknya atau apa gitu ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan energi listrik gratis? Nah, maka ada yang harus dilakukan. Harus dilakukan mungkin pakai surya panel, mungkin pakai dinamo, mungkin pakai apa, itu yang dilakukan oleh peneliti. Nah, atau generator atau apapun gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya
yaitu menghasilkan sebuah listrik. Nah, lalu bagaimana hasilnya? Nah, bagaimana hasilnya ini adalah sebuah listrik yang gratis, ya, yang dapat dimanfaatkan oleh kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Nah, terus ada langkah-langkahnya, bahwa langkah yang mudah dan jelas sehingga pembaca dapat melalui proses penelitian atau apabila ia kehendaki gitu. Kalau seandainya mau diikuti jejaknya gitu ya. Nah, contohnya sistematika laporan ini beda dengan yang tadi ya. Contoh ada prakata, ada daftar isi, tabel, gambar, lampiran ya. Daftar lampiran, terus kadang terus ada pendahuluan, tujuan pustaka, tujuan penelitian. Kalau tadi kan ada metodologi kalau di sini. Ini beda-beda sebenarnya kalau di dalam body laporan. Terus ada hasil pembahasan. Kalau yang tadi 5, yang ini 6, ada kesimpulan dasaran gitu ya. Itu beda-beda. Itu tergantung referensi mana yang mereka akan pakai untuk membuat sebuah laporan ya. Nah, terus contoh format laporan yang tadi ya, dari samalah untuk primary material ini sama. Untuk body itu contoh seperti ada pendahuluan, tadi perumusan masalah dan sebagainya gitu ya. Nah, terus ada lagi seperti pustaka, ada apa ya, untuk penemuan yang lalu, yang tadi hampir sama seperti yang sebelumnya. Nah, cuman di yang ketiga ada beda, yang ada metodologi ya. Metodologi, terus ada pelaksanaan, ada hasil ya. Ya, terus ada penutup sebenarnya di namanya. Nah, terus ada juga bahan penunjang seperti kepustakaan, indeks dan yang lainnya. Ini sebenarnya di daftar diisi itu beda-beda. Jadi setiap penelitian itu beda-beda ya. Di dalam body of paper ya, itu beda. Nah, terus kita lanjut. Jadi sebelumnya bab 1 biasanya disajikan abstrak atau ringkasan laporan. Biasanya dalam abstrak itu kadang sering dipakai di dalam sebuah karya ilmiah atau mungkin juga dalam sebuah jurnal. Nah, terus bahan pendahuluan. Pertama, pendahuluan itu tentang sistematika penulisan. Pertama, bab pendahuluan itu tentang permasalahan atau alasan masalah itu dilakukan atau sumbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan atau hipotesis. Nah, bab pendahuluan atau bab 1 itu kadang-kadang seperti ini. Contoh, identifikasi masalah apa yang dihadapi. Terus rumusan masalah itu solusi apa yang ditawarkan ya. Solusi apa yang ditawarkan, terus identifikasi masalah, tujuannya supaya apa di sana ya. Nanti tujuannya, manfaatnya seperti apa itu nanti akan dijelaskan di kelima ya, di bab akhir. Nah, di pendahuluan ini lebih kepada dasar-dasar dari sebuah karya ilmiah ya. Jadi tentang permasalahan, alasan permasalahan, sumbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan hipotesis. Kira-kira saya punya hipotesis, saya punya ide atau mungkin saya punya sebuah teori. Kalau kita menggunakan sebuah aplikasi ini di dalam sebuah desa, maka administrasi di desa itu akan lebih lancar. Nah, itu hipotesisnya. Terus bab penjelasan kepustakaan ini memberi gambaran mengenai hal yang dirintis oleh peneliti lain sebelumnya gitu ya. Jadi memberi petunjuk karena dapat mempelajari masalah hal yang lebih lanjut. Nah, terus ada bab metodologi. Metodologi ada subjek, ada objek. Jadi subjeknya siapa, objeknya di mana gitu ya. Terus ruang penelitiannya, pendekatan masalahnya pakai apa, teknik pengumpulan datanya seperti apakah langsung, apakah tidak langsung gitu ya. Ini kelemahannya serta untuk cara mengatasinya. Nah, terus ada bab penemuan. Ini biasanya penemuan lebih kepada hasil dari yang Anda teliti, hasil yang Anda buat. Ini merupakan inti dari laporan penelitian. Ya. Jadi dari dasar-dasar teori bab 1 dan 2, dari hipotesis dan dasar-dasar penelitian sebelumnya, maka yang dilakukan itu adalah yang dikerjakan, yaitu di bab penemuan. Jadi atau mungkin juga kadang ada yang dipakai di bab 4 di sini ya. Nah, ini merupakan inti laporan. Laporan ini yang baik diumpamakan dalam proporsi manusia seperti kepala kecil, pendahuluan plus seperti leher kecil, terus badan besar ya. Jadi dan kaki kecil. Jadi kepala itu lebih kepada pendahuluan dan kajian pustaka gitu ya. Lehernya itu seperti sebuah metodologi yang digunakan. Nah, badannya itu adalah sebuah hasil penelitian serta kesimpulan yang menjadi sebuah
patokan berjalan, ya, yaitu sebuah kesimpulan dan saran gitu ya. Itu kaki, ya. Nah, terus kesimpulan diskusi. Nah, ini kesimpulan diskusi. Jadi ketika Anda membuat sebuah karya ilmiah, maka harus didiskusikan. Makanya pasti ada sidang, ya. Sidang TA kah, sidang KP kah gitu ya. Jadi pembaca yang memiliki waktu yang biasanya pembaca tujuan hipotesis dari hasil kesimpulan penelitian. Oleh karena itu, harus dijelaskan secara singkat dan padat. Jadi ini untuk merupakan hal yang perlu dilakukan atau disimpulkan. Nah, bahan-bahannya seperti bibliografi dan indeks gitu ya. Nah, terus ada penyusunan hasil penelitian. Nah, ini barulah ketika sebuah penelitian itu sudah selesai, cara-cara yang seperti itu, lalu disusun. Nah, ini rancangan penelitian biasanya telah disusun sebelumnya untuk mengadakan penelitian. Pada tahapan pelaporan ini, rancangan penelitian ini tinggal diperbaiki atau disempurnakan. Ya. Jadi, ini penulis harus menguraikan masalah penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi yang digunakan. Ya. Nah, terus ada pembahasan analisis. Jadi analisis ini seperti penelitian kuantitatif, pembahasan penelitian dilakukan secara simultan atau proses penelitian tersebut. Pembahasan ini seperti dilakukan telah mengelola analisa itu sendiri. Contoh data pemilu, data pemenang Pilkades yang kemarin itu ya tanggal 22. Nah, secara kualitatif si calon A itu menang, calon B itu kalah ya. Nah, maka itu dilaporkannya itu akan seperti apa ya? Entah itu sebuah presentasi kah, sebuah laporan grafika atau apakah gitu ya. Lalu bisa disimpulkan, nah berarti pemenangnya yaitu si calon A gitu ya. Jadi di akhir pembuatan penelitian ini harus ada kesimpulan yang telah ditarik untuk menganalisa yang telah dilakukan gitu ya. Jadi disimpulan ketika penerapan sebuah sistem administrasi di desa ternyata antrian pelayanan di desa itu lebih cepat. Pelayanan lebih cepat, antrian lebih pendek gitu ya. Malahan mungkin sampai tidak ada antrian karena saking cepatnya gitu ya. Maka itu adalah kesimpulan ketika dipakai sebuah aplikasi tersebut ya. Nah, merumuskan kesimpulan dan saran. Nah, ini merumuskan ada dua hal cara merumuskan ini, ada non statis dan ada cara statistik. Nah, kalau non statistik ini dilakukan atas data kualitatif, data dan data kuantitatif ya. Jadi penarikan kesimpulan dengan cara non statistik atau atas data kualitatif. Nah, sedangkan cara statistik ini penarikan dengan cara statistik atau data kuantitatif. Ya, jadi bukan kualitas, jadi bukan banyak ya, tapi kuantitatif. Jadi banyak ya, gitu ya. Jadi ada kalau non statistik itu lebih kepada apa? Lebih kepada kualitas. Contoh seperti ini ya. Kualitas motor A dan motor B itu bagus motor A. Dan kalau secara kuantitatif, penjualan motor A itu lebih banyak dari motor B. Maka bisa ditarik kesimpulan dari statistik kuantitatifnya kualitas motor A-nya lebih banyak yang dibelinya, maka kesimpulannya kualitasnya itu lebih baik gitu ya. Mungkin seperti itu, tapi kadang-kadang itu tidak menjamin gitu ya. Jadi ada beda secara statistik dan non statistik gitu. Kadang ada sebuah merek brand ya yang uh, tidak terlalu banyak pembelinya, tapi mahal. Karena apa? Kualitasnya banyak, kualitas tinggi gitu ya. Nah itu seperti itu. Contohlah handphone yang high end gitu ya. Semua orang tidak mempunyai gitu ya, tidak punya handphone yang sangat canggih. Tapi orang tahu karena harganya mahal, ya, harganya mahal, makanya sedikit orang yang membeli. Tapi mereka tahu kualitasnya itu lebih baik. Ya. Nah, terus diskusi kelas. Nah, diskusi kelas ini beda-beda ya. Jadi kalau di sidang mungkin sama seperti ada diskusi panel, ada simporium, mungkin juga seminar gitu ya. Atau seperti social problem meeting ya, seperti dalam sebuah rapat atau open meeting ya. Atau editorial diagnosis meeting. Jadi karya Anda yang sudah Anda buat itu nanti dipresentasikan supaya apa? Supaya berguna oleh banyak orang gitu ya. Nah, pelaksanaan diskusi kelas atau diskusi di dalam sebuah ruangan atau di dalam sebuah komunitas apapun itu dalam sebuah karya ilmiah atau presentasi sebuah produk. Nah, ini pengikut serta seluruh siswa dalam diskusi, contoh di dalam diskusi kelas gitu ya. Pembicara jangan sampai didominasi oleh beberapa orang saja. Jadi kadang-kadang kalau tugas kelompok itu ya kerja kelompok ya, kerja satu orang, yang lainnya kelompok saja gitu ya. Nah, ketertiban dalam diskusi ini juga perlu dijaga, jadi supaya disampaikannya secara
supaya jelas orang itu dapat menangkap apa yang mereka presentasikan. Nah, setiap peserta diberi kesempatan untuk turut serta dalam diskusi dan dalam berdebat juga ini harus perlu teralah ya. Jadi dipakai untuk mencari memang untuk sendiri ya. Jadi tidak terlalu melebar. Nah, ada beberapa manfaat diskusi. Nah, ini pertama memupuk siswa agar berani mengeluarkan pendapat ya. Terus membina siswa akan berpikir secara kritis dan kreatif, memupuk rasa toleransi, menghargai pendapat orang lain gitu ya. Nah, ini harus dilakukan karena beda ya antara diskusi dan berdebat gitu ya. Tapi kalau berdebat kalau kalah pun itu tidak boleh tidak boleh ya kita terima saja ya. Kalau seandainya eh, ya tidak jangan sampai akhirnya debat menimbulkan perpecahan gitu ya. Jangan sampai seperti itulah. Nah, terus melatih siswa dalam mempraktisikan pengetahuan dalam yang terlibat telah dapat di hadapan teman-temannya. Jadi pengetahuan yang telah didapat oleh siswa itu dapat disampaikan untuk melatih cara penyampaian mereka kepada teman-temannya gitu. Jadi belajar public speaking di sini. Nah, untuk tugas besar, ada tugas besar untuk mata kuliah ini. Kalau tadi kemarin di mata kuliah statistika probabilitas ada tugas besar yang sudah ditentukan dan sudah dikumpulkan di email. Nah, khusus untuk mata kuliah ini paling lambat akhir bulan sekarang. Jadi pertama membuat sebuah jurnal penelitian. Ini format jurnalnya pakai Infotek. Nanti akan saya upload formatnya di Unpaku dengan materi ini ya. Terus langkah-langkahnya pertama minggu pertama ini siswa mencari judul penelitian KP atau TA gitu ya dari kakak kelas Anda. Tiap mahasiswa ini judulnya harus berbeda-beda. Jadi nanti dikoordinir oleh ketua kelas ya, ketua kelas menerima judul-judul dari teman-teman Anda. Contohnya kakak kelas Anda meneliti tentang ini, ya tinggal minta saja TA atau KP-nya atau mungkin lihat di perpustakaan ya TA atau KP seperti apa. Judulnya nanti dikumpulkan dan harus berbeda-beda. Jadi tidak boleh satu orang kakak kelas Anda dipakai oleh dua orang ya. Tidak boleh. Akhirnya judulnya sama ya. Nah, karena ini adalah mata kuliah tata tulis ilmiah, bukan mata kuliah metodologi penelitian, maka cuma membuat sebuah jurnal saja. Jadi bukan meneliti dari nol, bukan. Jadi Anda membuat jurnal Infotek, ya, jurnal Unma, Infotek Unma, dari HP menjadi sebuah jurnal. Ya. Jadi Anda belajar tata tulis ya di sini, bukan metodologi penelitiannya. Nah, ini dikumpulkan pada hari Sabtu minggu ini, terakhir. Cuman judul-judulnya saja, tabel judulnya saja. Nanti minggu depan saya akan umumkan. Jadi kalau ada yang sama itu harap diganti. Kalau sudah bagus, sudah sesuai, ya, sudah tidak ada yang memakai, maka silahkan lanjutkan untuk membuat sebuah jurnal dengan format jurnal Infotek. Di sana ada aturan-aturannya ya di jurnal Infotek ini. Nah, setelah selesai, kumpulkan di minggu terakhir, paling lewat minggu terakhir atau hari terakhir bulan ini, tanggal 30 Juni 2021 ke email saya. Ya. Nah, format Infotek itu seperti apa? Nah, ini seperti ini. Sepertinya di situs Unma juga Infotek itu ada formatnya gitu ya. Ini ada format Infoteknya. Di sini ada aturan-aturannya. Contoh judul artikel itu harus singkat, padat, jelas, tidak boleh lebih dari 15 kata. Nah, terus ini penulisnya siapa, nama Anda ya. Terus penulis keduanya mungkin kakak kelas Anda gitu ya. Nah, terus program studi berarti informatika, universitasnya apa, nanti di sini ada email Anda, di penulis ke-1 di sini. Terus di penulis kedua ya, abstraknya dimasukkan ya. Ada petunjuknya di sini, abstrak itu harus berisi 150 kata, paragraf bla 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 bla. Ini harus dibaca Anda ya. Nah, terus kata kuncinya apa? Nah, ini pendahuluan berisi latar belakang, tujuan masalah dan sebagainya ya. Nanti di sini tinggal dibaca saja tata cara penulisannya ya. Terus pembahasannya, contoh untuk tujuan pustaka. Nah, tujuan pustaka ini untuk pengutipan ini seperti ini ya. Ada yang beda-beda gitu ya. Terus metodologi penelitian ada di sini ya. Contoh poin per poinnya itu harus A, B seperti ini gitu ya. Nah, terus untuk
pembuatan rumus tidak boleh di kotak ya, di sini seperti ini. Jadi tata cara kata-kata ini hampir sama. Untuk tabel, kata-kata tabel di atas, untuk penjelasan di atas, tabelnya di bawah. Kalau untuk gambar berarti gambar di atas, penjelasan di bawah ya. Nah, ini untuk algoritma program. Ini untuk apa? Fontnya ya, font program kalau seandainya ada coding ya. Terus ini adalah cara mengetik referensi. Nah, ini referensi seperti ini ya. Contoh referensi dari artikel buku ya, berarti nama dulu dibalik, terus ada tahunnya, judulnya apa gitu ya, halamannya berapa, London gitu, segala macam. Nah, di sini ada referensi cara pembuatannya. Jadi silahkan dibaca. Ya. Dibuat pakai template ini ya, supaya Anda memang dilatih ya. Nanti untuk tugas besar pasti dicek ya. Dicek caranya seperti apa. Ya. Nah, baik itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.